Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha illa wa li khusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa li futuhi qulubi jami'i auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa tilmidatina wa jama'atina futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wassalihin wa alamana wa bisalafuna ssalihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila hadrati jami'i masyayikhina al-ahya'i minhum wal-amwat khasah ila hadrati Magaji Ali Judi, Magaji Abdul Hamid, Magaji Nur Ihsan, Magaji Abdul Karim, Magaji Marzuki Dahlan, Magaji Mahal Salim, Magaji Jawani, Magaji Sunan, Magaji Muhammad Masum Jauhari, Magaji Ahmad Idris Marzuki, Magaji Imam Yahya Mahrus, Magaji Abdul Aziz Mansur, Magaji Maimun Zubair, Magaji Ahmad Habibullah Zaini, Magaji Muhammad Mahdum Bastul Bidi, Jamil Masyam wa Hadlul Burim ila hadratil Magaji Muhammad Al-Wali Amin Magaji Haji Sya'rani Amin mu'allifil kutubil ladzi ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Abdullah Sayyidi Ahmad bin Husain Ahmad Al-Asmihani wa hadrati Sayyidi Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. Ya Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek Aku Tahu dan Bandar Serimas, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas yang kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi ridha, rahmat dan ampunannya Allah, dimuliakan, dibahagiakan dan diselamatkan dunia akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan syafaatnya Rasulullah min yaumina hadza khususan yaumal qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Tanbihul Ghafilin karya beliau Asy-Syaikh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Abul Lais As-Samarqandi.
Malam hari ini kita memasuki hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wa rawa Sabit al-Banani, ada yang baca al-Bunani, an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sabit al-Bunani yang pada pertemuan sebelumnya sekilas telah saya sampaikan tentang bibliografi atau riwayat hidup beliau Imam Sabit al-Bunani. Beliau mendapatkan hadis ini dari sahabat Anas bin Malik, gurunya. Sahabat Anas bin Malik itu termasuk salah satu dari 7 sahabatnya Rasul yang banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak meriwayatkan hadis yang pertama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua sahabat Abdullah bin Umar. Yang ketiga sahabat Anas bin Malik. Yang keempat Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Yang kelima sahabat Abdullah bin Abbas. Yang keenam sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari. Dan yang ketujuh sahabat Abi Sa'id al-Khudri. Ini 7 sahabat Rasulullah yang disepakati oleh para ulama ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini sejak umur 10 tahun dibawa oleh ibundanya kepada Rasulullah untuk dipasrahkan agar mengabdi di dalam keluarganya Rasulullah, menjadi pelayan keluarganya Rasulullah. Ini sahabat Anas bin Malik. Ibundanya namanya Ummu Sulaim. Ini salah seorang wanita Madinah yang ketika Rasulullah hijrah langsung menyatakan dirinya memeluk agama Islam. Ayahnya Malik ketika ibundanya mengajak agar ayahnya juga ikut masuk Islam, tidak mau. Dirayu sedemikian rupa, dijelaskan tentang kesempurnaan Rasulullah yang membawa Islam. Inilah namanya hidayah. Malik tetap tidak mau, rela keluar dari Madinah, hidup di Syam, wafat di sana sampai meninggal. Makanya dalam mendoakan sahabat itu kita harus teliti. Kalau memang kita tahu ayah sahabat itu juga muslim, doanya radhiyallahu anhuma. Contoh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang kita doakan Ibnu Abbas dan ayahnya, karena ayahnya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib ini muslim. Contoh lagi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tapi kalau Umar bin Khattab tak boleh radhiyallahu anhuma karena ayahnya tidak muslim. Sahabat Anas bin Malik ini juga ayahnya tidak muslim, rela meninggalkan Madinah, tinggal di Syam, mati di sana dalam keadaan musyrik. Tak boleh kita sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan keduanya Anas dan ayahnya mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah, enggak boleh. Sebab apa? Ayahnya
bukan muslim. Harus hati-hati, jangan radhiyallahu anhuma semua. Kalau kita tidak yakin ayat sahabat itu adalah beriman, cukup radhiyallahu an. Nah, sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah, dan doa Rasul diijabah. Diceritakan ketika Ummu Sulaim menggendong Anas bin Malik yang saat itu umur 10 tahun kepada Rasulullah dan memasrahkan penuh Anas kecil kepada Rasulullah agar mengabdi di keluarganya Rasulullah, menjadi pelayan di dalam keluarga Rasulullah. Ummu Sulaim minta doa, tolong doakan anakku Anas bin Malik ini ya Rasulullah. Lalu Rasul mendoakan. Doa ini masyhur. Doanya, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir dzambahu. Ya Allah, banyakkan hartanya Anas, banyakkan juga keturunannya Anas, panjangkan umurnya Anas, ampuni dosa-dosa Anas. Dan doa ini dijabah oleh Allah. Sahabat Anas bin Malik ini terkenal orang yang kaya dari sahabat Ansor. Kalau Abdurrahman bin Auf yang begitu masyhur kekayaannya, ini sahabat Muhajirin. Sahabat Anas bin Malik terkenal sangat kaya dan sangat dermawan. Tidak ada umat Islam, bahkan umat non-muslim yang datang ke rumahnya kecuali ketika keluar dari rumahnya diberi hadiah oleh sahabat Anas bin Malik. Dan sungguh dengan kedermawanannya Allah semakin tambahkan hartanya. Sampai diceritakan oleh para ulama, beliau punya kebun. Kebun ini sangat luas, di mana kebun kurma milik orang lain 1 tahun panen hanya sekali. Kebunnya Anas bin Malik panennya minimal 2 kali. Didoakan umur panjang, umurnya sampai 103. Anaknya banyak, sebab doanya Rasul, aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya Anas, banyakkan juga anak-anaknya. Sebagian ulama mengatakan sahabat Anas ini hidup sempat berjumpa dengan anak keturunannya lebih dari ratusan. Kaya ilmu, kaya harta, dan kaya amal. Sebab ada orang kaya ilmu, kaya harta, amalnya sedikit, tidak dermawan. Sahabat Anas ada semua pada dirinya berkah doanya Rasulullah. Ulama-ulama generasi tabi'in ini rata-rata murid beliau. Kalau kita sering mendengar nama Imam Ibnu Sirin, murid beliau. Imam Sabit Al-Bunani, murid beliau. Imam Abi Kilabah, ini ulama generasi tabi'in yang semuanya berguru kepada sahabat Anas bin Malik. Imam Hasan Al-Basri yang menjadi salah satu gurunya Imam Abu Hanifah, ini murid beliau. Sahabat siapa? Anas bin Malik. Jadi kita harus tahu, jangan biografi artis saja yang kita tahu ya. Sedikit-sedikit dikenalkan. Oh, sahabat Anas bin Malik. Ayahnya Malik sekali lagi tetap musyrik sampai meninggalnya. Lalu ibunya Ummu Sulaim ini memang terkenal cerdas dan salehah. Nikah lagi bernama seorang sahabat, dulunya musyrik juga. Saat dia mau dinikahi oleh seorang yang bernama Abi Tolhah, Ummu Sulaim tidak mau. Mau dinikahi janda Ummu Sulaim, jandanya Malik. Syaratnya Abi Tolhah harus masuk Islam. Makanya masuk Islam. Punya anak 2. Yang satu Umair yang sangat disayanginya, tetapi Umair ini meninggal saat usianya masih kecil. Jadi sahabat Anas bin Malik
ini termasuk salah satu dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak siapa? Abu Hurairah. Di bawahnya Abdullah bin Umar. Di bawahnya Anas. Yang keempat baru Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Nah, ini boleh radhiyallahu anhuma, boleh. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, boleh. Sebab Abdullah dan Umar ini sama-sama beriman. Tapi kalau Umar bin Khattab gak boleh. Paham ya? Harus hati-hati. Jangan karena ikut-ikutan semuanya radhiyallahu anhuma. Anas bin Malik tak boleh radhiyallahu anhuma, cukup radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali karramallahu wajah tak boleh. Meskipun Abi Thalib ini pamandanya Rasulullah, tapi pendapat yang kuat Abi Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Meskipun Rasul sejak umur 8 tahun sampai menikah ikut dengan Abi Thalib, ayahandanya Ali. Ali bin Abi Thalib tak boleh radhiyallahu anhuma, enggak boleh. Cukup radhiyallahu an, yang lebih afdal karramallahu wajah. Anin Nabi annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Sahabat Anas bin Malik ini mendengar langsung dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, baginda Nabi bersabda kepada para sahabat, atadruna manil mu'min, hei para sahabat, tahukah kalian siapa sebenarnya orang yang layak disebut orang yang beriman? Siapa mereka orang yang paling layak disebut mukmin? Mukmin yang sempurna. Siapa? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Ya Rasulullah, hanya Allah dan utusannya lah yang lebih tahu, kami tidak tahu. Qala, lalu Rasul menjelaskan, ketahuilah orang yang benar-benar layak disebut mukmin itu alladzi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu ma yuhibbu, adalah orang yang ia tidak akan mati kecuali Allah penuhi pendengarannya dengan sesuatu yang ia cintai. Ia suka ibadah, itu sebelum mati Allah penuhi pendengarannya tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukannya saat hidup di dunia, sehingga dia senang, mati dalam keadaan senang, karena sudah diberitahu tentang kebaikan kesalehan yang dilakukan selama hidupnya. Walau anna rajulan amala bi ta'atillah, kata Nabi, andaikan ada seorang laki-laki melakukan ketaatan kepada Allah fi jawfi baitin, di tengah rumah, ila sab'ina baitan, yang berlapis 70. Rumah saking besarnya sampai berlapis 70. Orang ibadah di dalam sana. Ala kulli baitin babun min hadid, masing-masing rumah punya pintu yang terbuat dari besi. Artinya benar-benar ibadah di dalam rumah yang jaraknya sangat jauh dari manusia lain, yang masing-masing rumah 70 punya pintu dari besi, menyembunyikan amalnya. La albasallahu ridha amalihi, maka sungguh Allah akan nampakkan amalnya. Allah akan pakaikan ridha amalnya, artinya Allah akan nampakkan amalnya kepada manusia lain. Hatta yatahaddatsan nasu bidzalik, sehingga menjadi pembicaraan manusia, si fulan ini ahli ibadah. Padahal ibadahnya di tengah rumah berlapis 70 rumah, masing-masing rumah punya satu pintu yang terbuat dari besi. Secara logika nggak ada yang tahu, tapi Allah akan siarkan bahwa dia ahli ibadah.
sehingga menjadi pembicaraan manusia. Hatta yatahaddatsun nasu bidzalik wa yazidu, dan manusia menambah-nambahkan, melebih-lebihkan. Katakanlah dia sebenarnya ya sholat sunnahnya hanya 2 rakaat. Ada saja Allah memberitahukan kepada orang lain bahwa si fulan ini ahli ibadah, sholat sunnah bukan hanya 2 rakaat. Dilebih-lebihkan cerita itu. Jangan heran kalau ada makam wali di atas gunung. Kami pernah ke Barus, ya ada orang Barus di sini. Masya Allah, di atas gunung sana itu di Barus ada makam. Wa fi riwayatin itu putra salah seorang sahabatnya Rasulullah, 7 meter panjangnya. Logika kita nggak bisa menerima. Di atas gunung yang begitu tinggi, di bawahnya yang tukang parkir, yang punya warung, ini bukan orang Islam, tapi di sana dimakamkan seorang pendakwah, bahkan lebih dulu daripada datangnya Wali Songo di daerah Barus, itu di sana. Meskipun demikian, berada di tempat yang tersembunyi, Allah akan syiarkan, Allah akan beritahukan kepada manusia lain bahwa hambaku si fulan ahli ibadah. Sehingga menjadi pembicaraan manusia. Bahkan manusia membicarakannya itu melebih-lebihkan. Andaikan katakanlah dia itu puasa Senin Kamis, ini dibicarakan lebih dari itu, tiap hari puasa. Meskipun sekali lagi beribadahnya di tengah rumah yang berlapis 70 rumah, masing-masing rumah punya pintu yang terbuat dari besi, Allah akan nampakkan amal ibadah dan kesalehannya sehingga diperbincangkan oleh manusia, dan manusia berlebih-lebihan dalam memperbincangkannya. Qila ya Rasulullah, Rasul, kaifa yazidun? Bagaimana cara manusia itu melebih-lebihkan menceritakan amal hamba Allah tadi yang beribadah di tengah rumah berlapis 70 rumah? Qala innal mu'min yuhibbu ma zada fi amali. Nabi katakan orang mukmin itu senang kalau dia menambah amalnya. Jadi arti manusia membicarakan dan melebih-lebihkan yang semestinya si fulan mungkin hanya puasa Senin Kemis, ini dibicarakan lebih dari itu. Yang mestinya si fulan dalam tempat persembunyiannya ini baca Quran 1 hari 1 juz, ini dibicarakan lebih dari itu. Dan itu Allah yang beritahukan kepada mereka, meskipun disembunyikan. Ini orang mukmin. Sehingga sebelum meninggal kebaikan-kebaikan meskipun dia sembunyikan itu diperdengarkan kepada Allah. Semua orang membicarakan kebaikannya. Atadruna manil fajir? Lalu setelah Rasul menjelaskan demikian, Rasul bertanya lagi, para sahabat, tahukah kalian manil fajir? Siapa orang yang fajir? Siapa orang yang ahli maksiat? Tahukah kalian siapa mereka? Qalu, sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kami tidak tahu ya Rasulullah. Qala, lalu Rasul menjelaskan, ketahuilah orang yang ahli maksiat itu alladzi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yakrahu. Kebalikan dari orang yang beriman. Kalau orang yang beriman ini orang yang tidak akan mati sampai Allah benar-benar memenuhi pendengarannya tentang perkara yang dia sukai, amal solehnya, kebaikannya. Orang yang maksiat itu tidak akan mati kalau dia tidak bertobat, ya, tetap masih ahli maksiat, tidak akan mati sampai Allah memenuhi pendengarannya dari perkara yang tidak dia sukai. Dipenuhi. Kamu ahli maksiat, jadi ditampakkan, diperdengarkan kepadanya semua kemaksiatan dan keburukan yang dilakukan selama hidupnya. Walau anna abdan, andaikan ada seorang hamba
amila bi ma'siyatillah, melakukan kedurhakaan kepada Allah, melanggar larangannya Allah, fi jawfi baitin ila sab'ina baitan, di tengah rumah berlapis 70 rumah, disembunyikan keburukannya, melakukannya di tengah rumah berlapis 70 rumah, ala kulli baitin babun min hadid, di mana masing-masing rumah punya pintu yang terbuat dari besi. Secara logika tidak ada yang tahu bahwa dia bermaksiat. Dia sembunyikan di tempat yang begitu jauh dan tersembunyi. Tapi ketahuilah, dimanapun seorang bermaksiat kepada Allah, la albasahullahu ta'ala ridha amalih, Allah akan menampakkan amal kemaksiatannya. Allah akan siarkan kepada manusia lain, hatta yatahaddatsan nasu bidzalik wa yazidu, sehingga menjadi perbincangan manusia tentang kemaksiatan dan keburukan yang dilakukannya, dan manusia ini melebih-lebihkan. Semisal dia bermaksiat di tengah rumah tadi, maksiatnya hanya minum khamr, dilebih-lebihkan. Dia tidak hanya minum khamr tapi main perempuan. Dia tidak hanya main perempuan tapi juga judi, dilebih-lebihkan. Meskipun sekali lagi dia menyembunyikan kemaksiatannya. Kila wa kaifa yaziduna ya Rasulullah. Sahabat bertanya, bagaimana cara mereka melebih-lebihkan cerita tentang keburukan hamba itu? Rasul menjawab, innal fajir yuhibbu ma zada fi fujuri. Ahli maksiat itu bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan keburukannya, sehingga mereka akan menceritakan yang mestinya keburukan tidak ia lakukan, ini diceritakan manusia, ditambah-tambahkan. Jadi dalam hadis ini Rasul mengingatkan kepada kita bahwa kebaikan sekecil apapun kita lakukan secara sembunyi dimanapun, ini Allah akan tampakkan dengan caranya. Ada saja cara Allah itu menampakkan kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang soleh. Terkadang yang dengan ikhtiar supaya nampak nggak nampak, tapi karena keikhlasan amal yang tersembunyi, subhanallah, dicari orang. Kalau kita biasa ziarah ke makam para wali, rata-rata makam-makam beliau ini di atas gunung, di tempat yang tersembunyi. Artinya beliau berdakwah dulu saat hidup di tempat itu sampai meninggal. Meskipun sudah menjauh dari keramaian, intan tetap intan, mutiara tetap mutiara, dicari orang. Beda dengan kita, karena mungkin belum bersihnya hati kita dalam menyebarkan kebaikan, nggak ada yang kenal kita. Tapi para walinya Allah subhanallah, meskipun menyembunyikan kebaikannya, ini Allah masyhurkan di tengah manusia sehingga menjadi perbincangan manusia, bahkan dilebih-lebihkan. Ini sudah nas dari Rasulullah. Jadi kita nggak perlu heran, ya memang seperti itu cara Allah untuk menampakkan kebaikan hambanya yang saleh dan juga menampakkan keburukan hambanya yang ahli maksiat. Tata hati, ikhlaskan amal, meskipun kita sembunyikan, tetap Allah nanti sebelum kita mati akan dipenuhi pendengaran kita semua kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita. Wa rawa an Auf bin Abdullah, diriwayatkan dari Auf bin Abdullah annahu qala, beliau berkata, kana ahlul khair yaktubu ba'duhum ila ba'din bi thalasi kalimat. Menjadi tradisi para salafus saleh, orang-orang yang baik zaman dulu itu saling mengingatkan satu sama lainnya. Dengan cara apa? Nulis surat. Kalau zaman sekarang mungkin kirim pesan entah lewat SMS, WA maupun yang lain. Zaman dulu nulis surat.
saling mengingatkan. Nasihatnya itu berisi 3 perkara. 3 perkara itu apa saja? Yang pertama, jadi tulis surat, kemudian dikirimkan kepada sahabatnya si fulan yang sama-sama ahlul khair. Isinya kata Imam Auf bin Abdullah, yang pertama, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunya. Barang siapa yang beramal karena akhiratnya, maka sungguh Allah akan mencukupi urusan dunianya. Ini yang pertama, selalu diingatkan, saling mengingatkan, saling menulis surat, mengirim surat yang isinya mengingatkan, beramal apapun niatkan untuk akhirat. Karena siapa yang beramal karena akhiratnya, Allah akan cukupi urusan dunianya. Yang kedua, wa man aslaha fima bainahu wa bainallah. Siapa yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah, hubungannya dengan Allah dijaga dengan benar, hak-haknya Allah ditunaikan, Allah wajib disembah dengan benar, menjadi keyakinannya tidak ada Tuhan selainnya, menjadi keyakinannya tidak ada yang bisa memberi manfaat dan bahaya kecuali Dia. Perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi dan ditinggalkan, dijaga hubungan baiknya dengan Allah. Siapa yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah, aslahallahu fima bainahu wa bainan nas, maka Allah akan menjaga hubungannya dengan manusia lain, akan dijaga dengan baik. Makanya ketika bicara soleh, itu bukan orang yang hanya bisa menjaga hubungan baiknya dengan Allah saja, tapi soleh adalah orang yang kecuali bisa menjaga harmonisasinya dengan Allah secara vertikal, juga bisa menjaga harmonisasinya dengan sesama manusia secara horizontal. Ahli tahajud tapi dengan tetangga tidak rukun, bukan soleh. Ahli sholat malam, ahli baca Quran, ahli puasa sunnah, tapi dengan siapapun bermasalah, tak bisa menjaga lesannya. Hampir semua manusia pernah dizolimi dengan lesannya, tidak soleh. Sebaliknya, ahli sedekah, dermawan sangat terkenal, siapapun yang tinggal di sekitarnya yang butuh bantuan dibantu, tapi nggak sholat, juga nggak soleh. Jadi ke Allah bagus, ke sesama manusia, bahkan makhluknya Allah juga bagus. Itulah hamba Allah yang soleh. Dan ketika seseorang tergolong hamba Allah yang soleh, sungguh beruntung dia. Kenapa beruntung? Tiap hari didoakan oleh seluruh umat Islam di dunia ini minimal 5 kali dalam sehari semalam didoakan agar mendapatkan keselamatan dari Allah, dan doanya di dalam sholat. Kapan itu doanya? Saat baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini salamnya Rasul kepada Allah saat Isra dan Mi'raj. Ketika sudah melewati langit yang ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha, lalu sampai kepada tempat yang di situ Jibril sudah tidak lagi bisa menemaninya. Dipaksa Rasul, temani aku takut. Jibril katakan, kalau aku melewati batas ini, aku akan mengecil. Tidak sembarang makhluknya Allah bisa melewati batas tempat ini. Makanya dalam riwayat ini diceritakan Jibril karena dipaksa Rasul melewati, dan Jibril yang begitu besar menjadi kecil sekecil burung nuri. Akhirnya Rasul sendiri yang maju mengucapkan salam kepada Allah. Salamnya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyyat
segala bentuk penghormatan, al-mubarakat, segala bentuk keberkahan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawat, segala bentuk rahmat, tayyibat, segala bentuk kebaikan, lillah, itu milikmu ya Allah. Ini salamnya Rasul. Lalu Allah menjawab, ini peristiwa Isra Mi'raj. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban Allah, salam sejahtera, rahmatku, berkahku untukmu wahai nabiku. Rasul ketika mendengar Allah memberikan kesejahteraan, rahmat dan berkahnya untuknya, ingat kita. Ingat kita selaku umatnya. Rasul tidak ingin enak sendiri. Rasul berharap yang mendapatkan keselamatan, keberkahan dan rahmatnya Allah juga umatnya. Maka beliau langsung menyambung, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kesejahteraan itu ya Rabb, semoga tercurahkan untukku dan tercurahkan untuk hamba-hambamu yang saleh. Makanya sungguh sangat beruntung kalau seseorang itu tergolong hamba yang soleh. Minimal 5 kali, ratusan juta bahkan mungkin miliaran manusia sehari semalam mendoakan agar mendapatkan keselamatan dari Allah. Mendengar dialog yang sangat indah antara Allah dengan Rasul, para malaikat langsung memberikan kesaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan rangkaian dialog Allah, Nabi Muhammad, kesaksian para malaikat, ini menjadi sebuah kalimat yang wajib dibaca orang Islam saat sholat. Kalau tidak dibaca tidak sah sholatnya. Dan kalimat itu disebut dengan kalimat tasyahud atau tahiyat. Itu ceritanya. Makanya kalau kita ingin tergolong orang yang soleh, jaga hubungan baik kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Ada resep dari para ulama salafus soleh, kalau kamu benar-benar ingin hubunganmu dengan manusia dijaga oleh Allah dengan baik, jaga hubunganmu dengan Allah. Dengan cara apa? Perintahnya kerjakan secara maksimal, larangannya jauhi dan tinggalkan juga secara maksimal. Wa man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Nasihat yang ketiga yang selalu dikirimkan oleh para ulama, para salafus saleh, ya, man aslaha sariratahu, barang siapa yang bisa memperbaiki sariroh. Sariroh itu isi hati, hatinya diperbaiki. Ada dendam dihilangkan, ada hasud dihilangkan, ada ujub dihilangkan, maka aslahallahu ala niyatah, Allah pun akan membaguskan penampakan dohirnya. Kalau ingin dohir kita diperbaiki oleh Allah, hati. Sebab hati ini sumber. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, sungguh di dalam jasadnya manusia ada segumpal daging. Idza salaha salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Wa idza fasada fasadal jasadu kulluh. Ketika segumpal daging ini rusak, buruk, maka seluruh tubuh pun menjadi buruk. Di akhir hadis Nabi katakan, ala wahyal qalb. Ingat, segumpal daging itu adalah hati. Dijaga, bersihkan dari penyakit hati. Nasihat ulama, man aslaha sariratahu, siapa yang memperbaiki isi hatinya, aslahallahu ala niyatahu, maka Allah akan memperbaiki anggota dohirnya. Dijaga dari maksiat orang yang menjaga hatinya. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
3 nasihat yang selalu dinasihatkan oleh ahlul khair, para sholihin zaman dulu, saling mengingatkan. Yang pertama, setiap amal usahakan untuk akhirat, maka Allah akan cukupi urusan dunia kita. Yang kedua, jaga hubungan baik kita dengan Allah, maka Allah akan membaikkan hubungan baik kita dengan sama manusia. Dan yang ketiga, perbaiki isi hati, maka anggota zahir kita pun akan diberi pertolongan untuk bisa menjadi baik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat ini. Amin amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Melanjutkan, menambahkan penjelasan pada pertanyaan pertemuan sebelumnya, ya, tentang Islam ini kan macam-macam bentuknya. Dari sisi penampilan ada yang cingkrang, ada yang biasa. Dari sisi amaliyah dan keyakinan ini juga berbeda-beda. Ini sebenarnya yang benar mana? Ketika berbicara kebenaran, tetap hakikat kebenaran itu hanya milik Allah. Satu. Tapi Rasul selaku pembawa syariat ini 15 abad yang lalu telah menubuahkan tentang akan terjadinya kelompok-kelompok dalam Islam. Dan Rasul katakan, wasataftariqu ummati, umatku akan pecah ala salasi wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua di neraka, illa wahida, kecuali satu. Sahabat bertanya, qila wa ma hiyan najiyah ya Rasulullah. Rasul, satu yang selamat itu siapa? Makanya dinamakan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Satu yang selamat itu siapa? Rasul menjawab dengan banyak redaksi. Ada hadis Rasul menjawabnya, ma ana alaihi wa ashabi, yakni kelompok yang amaliyahnya, akidahnya sesuai amaliyah dan akidahku, serta amaliyah dan akidah sahabat-sahabatku. Apa yang dilakukan bersumber dariku dan dari sahabat. Kemudian ada redaksi lain, Nabi menjawab al-jamaah. Al-jamaah, kelompok mayoritas. Ini semua mengklaim kami yang mayoritas. Mau yang cingkrang, mau yang tidak, kami mayoritas. Kemudian Rasul juga menjawab ahlu sunnati wa jamaati, pengikut sunnahku dan pengikut sunnah jamaahku. Dari banyak hadis ini, ulama menyimpulkan yang selamat adalah kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Sebab hadis inilah semua kelompok Islam itu mengklaim diri dan kelompok mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sebab ada jaminan kelompok yang selamat. Sampai orang yang Islamnya mohon maaf hanya di KTP, agama Islam, sholat gak pernah, puasa gak pernah, ditanya kamu Islam yang mana? Ahlus sunnah wal jamaah. Sebab ada jaminan, itulah kelompok yang selamat. Nah, ini definisi masih sangat umum, sehingga kita perlu definisi khusus. Karena kita bukan ulama, ngikuti ulama. Beliau Al-Imam Az-Zabidi dalam kitab Ithaf, ada yang baca Ithaf, ini syarah kitab Ihya Ulumuddin. Salih Al-Zabidi ini bermadzhab Hanafi, menyarai kitab Ihya karya Imam Ghazali bermadzhab Syafi'i. Di sana ketika beliau mengupas tentang siapa Ahlussunnah wal Jamaah, beliau jawab al-Asy'ariyah. Ahlussunnah wal Jamaah itu pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam akidah. Jadi ada dua imam besar dalam akidah dan tauhid, konseptor akidah dan tauhid, yang ini hidup di zaman salaf. Hidupnya di zaman salaf. Generasi yang terbaik zaman salaf itu kapan?
abad ke-1, 2 dan 3. Yang Nabi katakan khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Generasi yang terbaik generasiku, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. Generasi sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini generasi salaf. Setelah itu sampai kiamat generasi khalaf. Imam madzhab yang 4 hidup di generasi terbaik. Makanya sungguh aneh kalau 15 abad kemudian ada orang lahir merasa lebih kenal Rasulullah dibanding orang-orang yang hidup di zaman yang Rasul katakan khairun nas, generasi yang terbaik. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Apa akidahnya? Akidah yang 50. Yang dulu pernah belajar tauhid. Wujud kidam baqa 50, 10 sifat wajibnya Allah, 10 sifat muhalnya Allah, 1 sifat jaiznya Allah, 4 sifat wajibnya Rasul, 4 sifat muhalnya Rasul, 1 sifat jaiznya Rasul. Itulah akidah Asy'ariyah. Lalu bagaimana dengan amaliyahnya, fikihnya? Beliau tidak jelaskan. Dijelaskan oleh ulama-ulama sesudahnya. Di antaranya beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau definisikan disepakati oleh ulama, disetujui. Apa kata beliau? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok umat Islam yang dalam akidah mengikuti konsep akidahnya dua imam besar akidah yang hidup di generasi salaf, Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam masalah fikih mengikuti salah satu dari mazhab 4, tidak keluar dari mazhab 4, mau Hanafi, mau Hambali, mau Maliki, mau Syafi'i. Kalau di Indonesia mayoritas Syafi'i. Dan dalam masalah tasawuf, masalah akhlak, mengikuti konsep tasawuf dan akhlak yang dikonsepkan oleh beliau Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Paham? Jadi kalau kita beribadah masih mengikuti salah satu mazhab 4, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam fikihnya. Kemudian ulama menambahkan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah mengedepankan kolektivitas. Ini yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Mengedepankan kebersamaan meskipun berbeda amaliyah bahkan akidah, tidak pernah sampai mengkafirkan kepada kelompok lain. Enggak pernah, biasa. Debat dalam forum sampai seperti bertengkar, selesai. Lana amaluna walakum amalukum, amalmu amalmu, amalku amalku. Karena ada kelompok yang sikit-sikit kafir, sikit-sikit musyrik, sikit-sikit bid'ah. Itu bukan ciri kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun mungkin penampilan mereka sangat syar'i, tapi kalau sebab beda amaliyah, kamu melakukan sesuatu yang bid'ah, sesat, kamu neraka. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengedepankan apa? Mengedepankan kolektivitas, kebersamaan, berbeda biasa, tetap satu tauhid kita, tidak sampai mengkafirkan, apalagi memusyrikan hanya gara-gara ziarah kubur, hanya gara-gara maulid manakiban lalu dibid'ahkan. Demikian. Mudah-mudahan singkat ini bisa dipahami ya. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.